Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Li, seru banget ceritanya Oh, Kak Wirda. Wow. Oke, Alhamdulillah juga bisa dengar pengalamannya Kak Wirda nih sebagai konten kreator juga dikasih motivasi untuk teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ya. Mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat box. Ada yang pertama dari Kak Cahya. Izin bertanya, bagaimana cara untuk tetap selalu berjiwa optimis nih, memiliki kekuatan dan berjiwa semangat kepada pemuda? Karena menurut pengalaman Kak Cahya, seringkali down terhadap sesuatu dan masih sering tidak percaya diri ini. Oke, mungkin boleh Kak Rizky dulu, setelah Kak Rizky nanti Kak Wirda untuk menjawab pertanyaan Kak Cahya. oh ya, ya kalau kalau dalam bahasa Arab kan tadi kan disebut ya mansar alat darbi wasola. Ini saya ada hafalan mahfuzat lagi masih ingat kayaknya nih. Jarib walahis takun arifan. Coba ya dulu ya kalau misalkan belum dicoba masa udah tahu hasilnya kan belum gitu ya. Coba dulu ya kalau misalkan dalam bahasa Quran itu infiru khifafa wa thiqola. Berangkat jalan meskipun rasanya ringan ataupun berat. Kadang itu tindakannya ringan, ekspektasinya yang berat. Jadi ringan ekspektasi, beratkan tindakannya gitu kira-kira gitu ya. Eh, dan diasah rasa takutnya jangan jangan sampai memenjarakan diri sendiri. Itu aja sih infiru khifafah wastiqola dan memang prinsip Nabi itu harik ya tajidil barokah. Pokoknya gerak dulu nanti dapat berkah ya meskipun sebenarnya saya juga buat konten tapi tidak se FYP Kawirda gitu kan. Ya, itu rezekinya. Cuman saya tinggal berhenti. Ya nggak berhenti gitu aja. Lanjut terus pokoknya. Oke, oke, ini Kak Rizky. Selanjutnya ada dari Kak Wirda, boleh menanggapi Kak Wirda. Baik, Masya Allah ya. Sebenarnya udah jawab juga dari Makassar. Oke, untuk tetap selalu berjiwa optimis. Sebenarnya kalau untuk tetap ya, itu sebuah tantangan juga sih saya karena pasti yang ada fasenya kita rasa apa down atau futur dan sebagainya itu pasti ada. Dan apakah itu boleh-boleh kayak gitu wajar hal itu terjadi kayak misalkan sekarang ini kita semangat 45 apalagi mungkin setelah teman-teman mendengar seminar dari Antas Salam Institute ini udah nih ada semangat 45 udah buat planning kayak gitu 1 jam kemudian langsung kayaknya nggak jadi deh kayak gitu tuh ada pasti ada kayak gitu tapi makanya kenapa kalau bisa kayak tadi kan Karis itu sudah menjelaskan kalau bisa tuh jangan pernah menunda suatu pekerjaan. Kenapa sih kadang semangat itu jadi ngedown, optimis itu nggak stabil? Ya karena dari kita penyakitnya itu apa selalu menunda-nunda. Oke, jadi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini itu yang kita jadikan besok kayak gitu. Jadi misalkan hari ini saya punya planning jadwal konten segini-segini tamparan untuk diri saya sendiri. Tadi saya bilang saya mau syuting sampai sekarang belum syuting nih. Jadi saya punya jadwal planning hari ini, padahal bisa diselesaikan hari itu. Nah, karena ditunda alhasil apa alhasil malah sehingga timbul rasa kayaknya jangan deh kayak gitu. Nah jadi kalau bisa ya sudah dipegang tadi yang disampaikan oleh Kariski jangan pernah menunda menunda apa menunda suatu pekerjaan kayak gitu karena kayak lagunya Mars di Maharabik Irfa yadaka harik rijlaka imshi fi tariqillah gitu ya suaranya. Jadi kayak ya sudah gerakan tangannya angkat tangannya gerakan kakinya terus jalan berada di jalan Allah lagi dan sambil jangan lupa membaca doa la haula wala quwata illa billah karena apa? Karena selagi-lagi kita adalah manusia yang dimana manusia itu sifatnya doif lemah teman-teman. Jadi lagi-lagi kita membutuhkan pertolongan Allah seperti itu. Makanya jarib walah kita pun arifan. Cobalah kalau kita ini belum apa-apa belum coba udah pesimis udah ngerasa gagal kayak gitu gimana tahu kayak gitu ya jadi lagi-lagi jangan menunda sesuatu dan terus memohon pertolongan dari Allah seperti itu. Oke, thank you. Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Rodia, mungkin ini lebih tertuju kepada Kak Wirda. Izin bertanya, bagaimana cara agar bisa meyakinkan orang tua agar dipercaya untuk pergi merantau nih? Karena menurut pengalaman saya, orang tua saya kurang yakin untuk pergi merantau, Kak Wirda. Oke, gimana cara meyakinkan orang tuanya untuk bisa pergi merantau, Kak Wirda? Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
untuk meyakinkan ya memang, orang tua memang, punya mereka tuh sebenarnya, sebelum saya lanjut, bukannya tidak memberikan izin, dalam artian bukannya karena nggak peduli atau lain sebagainya, tapi karena khawatir ya. Jadi karena saking khawatirnya orang tua, saking mau anaknya itu, nggak kenapa-napa kayak gitu, jadi, terbitlah ketakutan-ketakutan yang membuat, anak tuh dibatasin kayak gitu mungkin ya. Nah tapi, eee, di sini mungkin kita bisa mencoba untuk coba aja komunikasi baik-baik kayak gitu. Jadi kalau, kita lihat, caranya ya mungkin tipsnya ya lihat dulu mood orang tua. Ini orang tua lagi sibuk, lagi nggak jelas mood-nya, belum bayar listrik, tunggakan banyak, udah ditanya aja, "Mak, aku mau merantau." Aduh, habis tuh kayak gitu. Tapi, kalau bisa kita mulai untuk coba, komunikasi, yang baik. Coba diajak untuk bicara nih orang tuanya, jelaskan tujuan kita merantau tuh apa, ngapain merantau, di sana tuh jadi sebelum kita melakukan izin ke orang tua, kita sendiri nih dulu yang sudah, punya planning. Jangan sampai kita izin ke orang tua, tapi dari kitanya tuh belum ada persiapan. Kita minta izin, "Mah, saya mau ke Jakarta." Lalu ke Jakarta ngapain? Kayak gitu. Lah, sekolah, "Iya sekolah, nanti kamu sekolahnya itu di mana? Ngekosnya gimana? Kamu sekolah itu sekolahnya apa? Gurumu tuh siapa?" Kayak gitu. Jadi, dari dirinya kita dulu, kita udah punya planning, kita udah mempersiapkan, "Oh nanti aku mau merantau ke Malaysia," misalkan, "di Malaysia aku mau tinggal di sini," kayak gitu. Jadi kalau dari kita sudah memberikan, persiapan yang matang, memberikan, persiapan yang, meyakinkan kayak gitu, terus kemudian kita ajak komunikasi baik-baik orang tua dan kita yakinkan, "Oh bahwasanya sekarang anakmu ini udah besar loh Pah, Mah, insya Allah, aku siap merantau," dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin jadi diyakinkan orang tua dengan komunikasi yang baik-baik, kayak gitu. Nah, bagaimana, kalau seandainya tetap tidak diizinkan juga, kayak gitu, ya mungkin, bisa dengan cara kita berikan pembuktian terlebih dahulu. Entah gimana pembuktiannya, mungkin bisa dari, apa gitu kan, jadi ada, yang kita berikan kayak 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 anak jadi Ana daftar ke pesantren ini tuh kan di Masjidil Lepas itu sifatnya beasiswa. Nah, jadi Ana tuh nggak kasih tahu orang tua gitu, karena, tahu kalau Ana izin ke orang tua buat daftar pasti nggak akan dikasih, kayak gitu. Jadi udah Ana daftar dulu, nekat dulu, jadi gimana-gimana nantinya udah kita urusan nanti, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau seandainya memang, eee Allah takdirkan teman-teman merantau, pasti Allah kasih jalan. Dari cara Allah lembutkan hati orang tua teman-teman, atau Allah kasih kemudahan-kemudahan lainnya, kayak gitu, pasti Allah kasih jalan, nggak mungkin nggak ada jalan. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah mempersiapkan A, B, C, D, tapi tetap tidak diizinkan, berarti Allah punya rencana lain, itu aja. Kita, positive thinking-nya seperti itu. Makanya, Ana daftar di Maskan nekat daftar, ternyata apa? Ternyata lolos, alhamdulillah. Ternyata pas Ana ngajukan, ya sudah langsung sama Ana, ya udah merantau aja, kayak gitu. Ternyata, oh dikasih, berarti selama ini ketakutan dari diri Ana aja yang belum, berani untuk mulai komunikasi, karena memang nggak pernah komunikasi sama orang tua, seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Oke, kuncinya itu ya komunikasi ya Kak Wirda ya. Oke, biasanya teman-teman stage parent sih ya yang agak challenge gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ONC. langsung. Ada pertanyaan langsung dari Kak Kimyaul, boleh Kak di unmute? Silakan. Sebentar Kak. Oh lagi azan nih. Azan dulu. Tapi tadi coba saya tambahin sedikit ya untuk motivasi kita bersama, baik pertanyaan ke-1 atau kedua. Ada satu hadis yang terlewat tadi. Ada satu hadis tuh bagus banget ya, ikhris ala ma yanfa'uk. Kejar sesuatu, ikhris itu kejar yang benar-benar dikejar. Artinya berjuang yang benar-benar diperjuangkan gitu kan. Kalau misalkan bilang aku ingin memperjuangkanmu tapi nggak ada effort, itu kan gombal namanya. Nah, ikhris itu perjuangan yang betul-betul ya totalitas gitu. Ala ma yanfa'uk. Atas apa yang kamu rasa ada manfaatnya. Nah, stepnya apa nih setelah kita ngambil perjuangan, setelah kita ngambil proses berjuang tadi, wasta'in billah, minta pertolongan Allah, dikuatin gitu ya, supaya dikasih kekuatan, dikasih sandaran, dikasih kemapanan batin gitu ya, wasta'in billah, mintalah pertolongan Allah. Jadi setelah berusaha jangan sampai lupa minta tolong sama Allah. Dan yang terakhir itu wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan lemah tuh ya apa ya? Sebenarnya ya pasti sih, pasti futur itu sesuatu hal yang sangat wajar. Cuman baru mulai futur itu kayaknya nggak mungkin itu harusnya. Jadi jangan sampai futur jadi alasan kita baru mulai langsung 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 lemah gitu. Mesti ada pertimbangannya kapan harus berhenti, kapan harus memulai lagi. Karena
secara strategi dalam Quran itu ada 2 langkah setidaknya dalam berperang ya. Mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Kita maju, mendobrak, memberontak gitu ya, atau mengambil langkah mundur untuk mempersiapkan strategi ke depan. Itu ada 2 langkah itu, dan itu bisa direncanakan dengan matang. Ya mutaharrifal liqital au mutahayyizan ila fi'ah. 2 jalan itu, dan semangat dasar utamanya tadi ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi semangat teman-teman semuanya tinggal dipilih aja. Mau ala ma yanfa'uknya itu dalam konotasi apa? Pendidikan, media, berdagang, finansial dan sebagainya, itu semuanya ada manfaat.